Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah manajemen sumber daya manusia untuk kelas pasca sarjana. Kali ini kita akan membahas tentang umpan balik 360 derajat dan berbagai penanganan atas kinerja yang rendah. Oke, kita lihat materi ini. Oke. Berbicara tentang umpan balik 360 derajat dan penanganan kinerja yang rendah, tentunya kita harus memahami berbagai prinsip ya, dan tentu berkaitan dengan pemahaman atas filosofi umpan balik 360 derajat itu sendiri. Umpan balik 360 derajat merupakan metode evaluasi kinerja yang komprehensif dimanapun, ya, di mana kita akan mengimplementasikannya untuk mendapatkan umpan balik yang dikumpulkan dari berbagai sumber di sekitar karyawan tentunya. Bisa atasan, rekanan, rekan, bawahan, maupun pelanggan. Filosofi dasarnya berkaitan dengan pemahaman bahwa kinerja bersifat multidimensi dan dipersepsikan secara berbeda oleh pihak-pihak yang berinteraksi dengan individu tersebut. Berbeda dengan penilaian top-down tradisional, metode ini berupaya menggambarkan gambaran yang lebih lengkap dan akurat serta adil tentang kontribusi serta perilaku kerja seseorang. Di dalamnya ada multidimensi, ada objektivitas dan keadilan. Prinsip-prinsip kunci implementasi yang efektif. Nah, yang pertama adanya anonimitas dan kerahasiaan. Nah, di sini kita harus menjamin responden dapat memberikan umpan balik yang jujur dan objektif tanpa adanya kekhawatiran akan konsekuensi negatif. Kita tahu bahwa developmental purpose atau diistilahkan tujuan dari pengembangan ini harus memposisikan ya, sumber daya manusia sebagai alat pengembangan kompetensi dan kinerja, bukan hanya sebagai objek untuk dievaluasi secara administratif saja atau mungkin dalam hal memberikan hukuman. Lalu juga memperhatikan pelatihan bagi semua pihak, baik pemberi umpan balik, penerima maupun manajer yang akan membahas hasil yang perlu dilatih. Selanjutnya, tantangan dan strategi mitigasi. Di dalamnya ada resistensi budaya berupa ketidaknyamanan transisi dari sistem atasan tunggal. Nah, ini harus dipikirkan strategi mitigasinya dengan komunikasi yang intensif, dengan menjelaskan manfaat dan jaminan keamanan proses. Lalu dalam hal tantangan popularity contest, risiko penilaian berdasarkan rasa suka dan bukan kompetensi nyata. Strategi mitigasinya berupa desain kuesioner yang fokus pada perilaku spesifik yang terobservasi dan berkaitan dengan tantangan utama dalam hal beban administrasi berupa kompleksitas proses pengumpulan data. Strategi mitigasinya dengan memastikan penerapan teknologi HRIS ya, di mana di dalamnya dalam platform HRIS ini ada pemanfaatan platform digital untuk otomatisasi yang tentunya lebih menyederhanakan dalam konteks distribusi, pengumpulan, dan analisis data. Selanjutnya, proses kalibrasi penilaian kinerja. Nah, kalibrasi merupakan proses kolaboratif ya, dan terstruktur di mana sekelompok manajer, biasanya lintas departemen bertemu
untuk meninjau dan menyelaraskan penilaian kinerja yang telah mereka berikan kepada anggota timnya dengan menghilangkan uh, leniency bias atau hal yang lunak dan severity bias, hal yang keras dalam menyelesaikan permasalahan. Ya. Lalu menciptakan standar rating yang setara di seluruh divisi juga sebagai mekanisme quality assurance ya bagi sistem manajemen kinerja. Bagaimana langkah-langkahnya? Ada 4 langkah strategis dalam kalibrasi ini. Yang pertama, prakalibrasi. Ya. Setiap manajer menyiapkan draft penilaian beserta bukti pendukungnya, baik itu data KPI maupun hasil dari 360 derajat feedback. Ya. Yang kedua, sesi kalibrasi. Para manajer mendiskusikan karyawan per level atau masing-masing peran yang serupa. Ya. Setiap manajer mempresentasikan justifikasi penilaiannya. Adanya diskusi yang difokuskan pada bukti, bukan hanya sekedar opini. Yang ketiga, penyelarasan dan penyesuaian. Ini dilakukan melalui diskusi baik kelompok maupun rentang yang lebih kecil, dapat merekomendasikan penyesuaian rating jika ditemukan inkonsistensi standar berupa keputusan akhir yang didokumentasikan dengan jelas. Dan yang terakhir, komunikasi pasca kalibrasi. Ini manajer kemudian berkomunikasi dengan karyawan berdasarkan hasil final yang telah dikalibrasi. Selanjutnya, bagaimana menghubungkan kinerja dengan reward? Nah, hasil dari penilaian kinerja yang adil dan berkualitas, nah ini bisa berupa 360 derajat feedback yang telah dikalibrasi. Ya. Ini harus menjadi fondasi integral untuk 2 sistem, yaitu berkaitan dengan penghargaan yang lebih diistilahkan reward dan juga pengembangan atau development. Keterkaitan ini adalah inti dari sistem manajemen kinerja yang efektif, di mana di dalamnya tidak hanya sekedar mekanistik yang kaku ya, harus ada kompensasi variabel, keputusan akhir dan pengakuan non finansial. Selanjutnya kita lihat bagaimana akselerasi pengembangan berbasis data. Tentunya 360 derajat feedback ini memberikan peta jalan pengembangan yang sangat personal, baik dari sisi perhatian gap analisisnya dengan membandingkan kompetensi aktual versus tuntutan job arsitektur, maupun yang kedua rencana pengembangan individu atau RPI ya, RPI-nya berkaitan dengan aksi nyata berdasarkan masukan rekan kerja, dan kurikulum organisasi berupa agregat data 360 derajat yang mengungkap berbagai pola kesenjangan kompetensi kolektif dalam perusahaan. Sehingga kita juga harus menganalisis apa yang menyebabkan underperformance ya, atau performa rendah di lingkungan perusahaan, dengan memperhatikan faktor individu berupa kesenjangan keterampilan atau juga masalah atau juga ketidaksesuaian minat dengan peran kerja. Ada juga faktor manajerial berupa ketidakjelasan ekspektasi, adanya kekurangan sumber daya dan ketiadaan pelatihan atau coaching yang berkala. Bisa juga faktor sistemik, di mana terdapat desain kerja yang rumit, budaya kerja yang toksik, ya saling membicarakan hal yang negatif atau hal praduga-praduga yang negatif, atau juga sistem insentif yang kontraproduktif. Sehingga pada akhirnya kita harus memperhatikan bagaimana komponen utama dari dokumen pendukungnya berupa dokumen PIP atau Performance Improvement Plan, ya, yang di dalamnya ada pernyataan kinerja yang mendeskripsikan objektif area bermasalah, lalu juga tujuan dari perbaikan ya, dengan konsep SMART ini. Di dalamnya ada sasaran perbaikan yang spesifik, ya, terukur, measurable, achievable, relevant, dan timeline. Ya.
Lalu juga memperhatikan rencana aksi, ada langkah konkret karyawan berupa pelatihan dan dukungan manajer berupa konsultasi dan review mingguan, serta juga berkaitan dengan jadwal pemantauan, adanya check-in informal berkala yang membahas progres dan kendala, serta konsekuensi dari setiap langkah yang dilakukan berupa penjelasan hasil dari performance improvement plan masing-masing. Sehingga pada akhirnya dipahami adanya komunikasi efektif dalam menjalankan eh, apa namanya perusahaan ini sendiri. Bagaimana perusahaan ataupun manajer mampu menangani komunikasi dengan kondisi terjadinya kinerja yang rendah. Dimulai dengan percakapan awal yang informal, yang di dalamnya ada bentuk penyadaran dan klarifikasi hambatan awal, juga diskusi formal yang menegaskan keprihatinan, keseriusan secara tertulis, dan tadi berkaitan dengan pelaksanaan performance improvement plan yang di dalamnya menjelaskan kondisi yang ada, harapan yang ingin diraih, dan bentuk dukungan yang akan diberikan. Serta tak lupa keputusan akhir berupa penyampaian hasil apakah berhasil atau gagal secara profesional. Demikian pembahasan kita kali ini terkait dengan umpan balik 360 derajat dan penanganan kinerja yang rendah. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita bertemu kembali di perkuliahan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.